Saya langsung percaya karena Mobi itu sangat realistis, sangat ilmiah. Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Sehat, sehat. ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya. Ya. Saya berapa waktu lalu bicara dengan adik Prof Dedi ya, mengenai luar Ya, biasa, Prof. betul. Yang Sikit. dari atas. Sikit. Iya, Ya. iya. Eh, ya, saya mendengar dari Bu Niken bahwa Prof Dedi ingin bercerita mengenai berapa hal istimewa, mengenai pengalaman-pengalaman yang didapatkan, bagaimana menurunkan gula darah, perjuangan mencapai gula darah yang stabil, dan kemudian mendapatkan gula darah yang nyaman, baik, dan kemudian ingin berbagi pengalaman dengan semua orang agar mereka semua terinspirasi. Monggo, Bro, silakan. Iya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, diperkenalkan diri dulu. Mungkin banyak yang belum kenal. Ya, Silakan, Pak. ya. Yang saya hormati founder Mobi, Bapak Eko Yudo Tamtomo. Tidak lupa juga yang kami hormati para mentor, ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga tidak lupa teman sejawat, penderita, ya bukan menderita lah, karena nggak kelihatan itu. Penyakit diabetes yang juga saya hormati. Dan mohon izin kepada para senior yang sempat hadir, yang luar biasa. Ya, tentunya juga yang kami sayangi kepada junior kalau ada, ya kan. Pada pagi hari ini ya sebetulnya saya sih nggak ada preparasi ya, tapi tidak apa-apa, ya kan. Banyak nanti yang saya ceritakan tentang pengalaman, terus kenapa saya tertarik Mobi. Sebelumnya perkenalkanlah, saya Dedi Budianto, aslinya dari kota Geblek, ya kan, dan kota Tempe Benguk, karena nggak banyak tempe benguk kecuali di tempat kami, dan kota Geblek. Dan itu luar biasa bagi saya, enak. Karena orang yang sering makan tempe benguk, Pak Eko, itu tidak akan menderita penyakit Parkinson. Oh iya. Ya, karena ada asam amino tertentu di dalam tempe benguk. Tempe benguk itu terbuat dari biji apa itu? Ya biji kalau bahasa Latinnya mucuna, ya kan? Mucuna. Jadi tanaman itu menjalar. Kebetulan saya S3 di Kota Coklat, itu saya nanam tempe benguk. Jadi profesor saya terheran-heran, apa ini? Ini tempe benguk. Jadi orang yang makan tempe benguk itu tidak akan kena Parkinson karena ada asam amino khusus gitu. Bentuknya L apalah gitu. Jadi ada asam amino khusus. Jadi nggak tremor gitu tangannya gitu. Nah itu tempe benguk. Dan itu nggak banyak tempat yang punya tempe benguk. Hanya di Wates. Di Wates. Jadi di Kota Coklat itu saya kenalkan tempe benguk. Di negara penghasil coklat, gitu kan. Wow, luar biasa. Saya tanami, saya masukkan dalam tanah, saya tanami tanaman kedelai. Luar biasa. Itu tanaman menjalar, ya kan. Oke. Dan Jadi, dibuat seperti tempe biasa dari kedelai itu, mereka bisa dibuat tempe biasa, Pak. dihancurkan Apalagi dulu atau dalam keadaan biji masih berbentuk biji. Kalau tempe kan bijinya direbus. Oh ya. Jadi bijinya direbus, terus pakai lanjaran ya, kalau orang Jawa lanjaran itu tuh buat tempe. Sama buat tempe biasa terus dibungkus. Oh enak sekali, apalagi kalau direbus dengan santan, itu kan. Aduh.
Nah, Berbicara itu makanan, aduh. itu lauknya itu geblek gitu loh. Oh, gitu. Geblek atau cetot atau growol. Nah, itu khas Kulon Progo. Nah, itu Bapak Ibu, kombinasinya. growol itu sebenarnya dari singkong, Bapak Ibu. Ya, waktu saya mendengarkan Moby di Jogja, ternyata growol itu bisa menurunkan gula loh. Bapak coba putar lagi. Ya, ya, itu Ya, di ya. salah satu Waktu pertemuan pada saat di Jogja ada ya pembicaraan mengenai itu growol. growol itu bisa menurunkan gula karena dia sudah terfermentasi, Ya, ya kan? karena terfermentasi maka gulanya, karbohidratnya sudah habis. Sudah kurang ya gitu. Ya, ya, betul. Baiklah, jadi itu asal saya. Tetapi saya tuanya ini di Kota Pempek, itu Di Palembang. Kota Pempek, ya kan? Sampai sekarang. Jadi di Kota Pempek saya sudah 30 tahun, ya kan? Jadi sudah 30 tahun lebih lah. Saya 10 tahun lagi saya pensiun. Jadi saya nyangkul di Universitas Sriwijaya. Kebetulan saya karena saya orang dusun dari kota tadi, kota Bunguk dan kota Growol tadi, jadi saya di pertanian sampai sekarang. Alhamdulillah saya kerasan. Oke. Berikutnya saya divonis gula itu tahun 2013. Waktu saya mau pergi haji, jadi saya dikasih gelang khusus yang punya risiko, ya warnanya kuning. Jadi orang yang mau haji kalau pakai gelang kuning itu orang yang kena risiko, entah itu gula, entah itu tensi, entah itu macam-macam, gitu kan. Nah itu secara official. Walaupun secara non official saya sebetulnya sebelumnya sudah ada gula, tapi nggak diperhatikan, gitu kan. Nggak diperhatikan, gitu kan. Nah, kapan saya mengenal Mobi? Tidak sengaja, karena saya banyak sekali grup, oleh karena saya kadang jarang buka grup. Buka grup itu kok ada, oh Mobi, apa ini Mobi? Nah yang saya tertarik betul itu karena ada tag lain, tanpa obat, tanpa alat, tanpa ramuan, itu saja. Karena selama saya kena gula itu, wah, berbagai jenis obat sudah saya minum. Seperti kata Pak Sarwono. Pak Sarwono, rumahnya itu sudah seperti apotek katanya kan. Aduh, Ya, benar. dari yang herbal sampai dari yang kimiawi sudah saya minum. Ya kan? Nah, puncaknya saya gula sama sangring ya tahun 2000, ya setahun yang lalu lah. Itu puncaknya. Ya. Nah, alhamdulillah saya dapat ketemu Mobi. Saya nggak tahu kalau nggak ketemu Mobi, gulanya bisa membentuk gelali. Tahu gelali nggak Pak? Ya, dodol. Ya, dodol. Gelali itu kalau sudah mampet, udahlah. Ya, karena saya ingat teman saya, profesor juga di bandara, kena gitu, langsung meninggal Pak di situ. Hmm. Mau ke Jakarta. Jadi saya terlalu ingat terus itu. Ya almarhum teman saya. Nah, alhamdulillah nggak sampai berbentuk gelali. Ya, gelali itu sudah keras itu kan. Jadi kalau orang Jawa pasti kenal namanya gelali. Gelali itu kalau kita datang ke orang membuat gula, kalau makan gelali itu manis, enak itu kan, gelali. Nah itu. Nah ini yang membahayakan, kan. Nah saya sebelum masuk Mobi tahun 2021 HbA1c saya 9,9 tahun 2001. Ya kan? Terus saya bulan Maret 2002 saya percaya HbA1c Pak, bukan sesaat, karena HbA1c itu nggak bisa ditipu, ya kan? Kalau yang sesaat itu, oh padahal pasti bervariasi dan karena alatnya macam-macam pasti pasti banyak sekali ringnya bedanya. Bulan Maret saya sebelum eh, masuk Mobi itu gula HbA1c sudah turun 7,1. Maaf saya nggak ada slide, kalau Sigit rapi itu slide-nya, ya kan? Ya. 7,1 itu saya sebelum masuk Mobi, ya kan?
Alhamdulillah Mobi ini betul-betul kabar baik ya. Jadi kita bersyukur dengan adanya Mobi. Apa bentuk syukur kita? Kita tularkan kebaikan Mobi ini ke orang lain. Jadi saya selalu mengenalkan Mobi ke teman-teman saya yang punya gula. Ada dari kampung saya Kulon Bogor juga ada, teman saya dari Padang juga ada. Ini Mobi, saya sudah masuk Mobi. Nah, begitu saya masuk Mobi, terakhir saya mengukur HbA1c bulan Oktober tahun 2022. Itu 5,3 HbA1c saya. Bagus. Itu Oktober 2022. Jadi mungkin saya sebentar lagi saya harus mengukur lagi karena saya mau berpergian. Gitu kan? Nah, ini. Jadi alhamdulillah langsung saya ketemu Mobi ini. Jadi Bapak Ibu semua yang mendengarkan Zoom ini bersyukur ketemu Mobi. Saya langsung percaya karena Mobi itu sangat realistis, sangat ilmiah. Nah, tiga pilar Mobi ini harus kita tegakkan, jangan hanya satu dua pilar, 3 pilar Mobi harus kita tegakkan. Yang pertama adalah PMB, ya, pola makan baru, ya kan? Nah, betul memang. Kalau kita nggak makan karbo, itu pasti gulanya turun. Apalagi ditambah pilar yang kedua, IF. Ada IF sampai 72 jam. Ya. IF itu menurunkan gula. Karena apa? Karbon nggak ada, ya kan? Maka sumber energi lain yang dipakai untuk tubuh kita. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, yang betul-betul saya luar biasa adalah IF, olah napas. Tubuh kita itu memang perlu suasana oksidasi reduksi, ya kan? Tubuh kita. Jadi kita memasukkan oksigen, kita mengeluarkan oksigen, itu butuh oksidasi dan reduksi. Nah, kalau reduksinya terjadi panjang, itu dia akan membuat suasana tubuh reduksi dan di dalam tubuh ini banyak metal dan non metal itu akan berubah valensinya, akan mengeluarkan OH. Jadi itu pasti itu naik pH-nya. Itu. Ini scientific itu. Nah ini, sehingga saya betul-betul Pak Eko, walaupun saya sekarang ini sudah uji terbalik bulan Oktober yang lalu sampai saya lupa itu kan. Tapi saya masih IF. IF kita ini kan hanya menggeser sarapan, IF medis. Beda dengan puasa Senin Kemis. Saya rajin ikuti puasa Senin Kemis. Dan yang menemukan kebaikan puasa ini ada orang Jepang. Tahun 2016. Dapat Nobel. Oh, dia sangat ilmiah. Kita kan hanya, ya kita puasa. Islam sudah mengajarkan, berpuasalah akan menyehatkan. Oh, ini nggak bisa dibantah itu udah Nabi itu yang bilang. Berpuasa itu akan menyehatkan. Pantas orang-orang tetua kita dulu, itu kan selalu ngurangi mangan, puasa, umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, melakunya berkilo-kilometer. Nenek saya itu kalau melaku dari rumah saya sampai Jogja, itu waduh, hampir seharian tuh ke Jogja melaku. Zaman dulu loh. Dari Kulon Progo sampai Jogja jauh sekali tuh Pak. Iya, zaman dulu kan nggak ada apa-apa Pak. Yang punya sepeda tuh orang elit Pak, kelas 1 Pak. Ya kan? Saya saja kalau naik mobil 1,5 jam itu kadang-kadang. Iya, itu kadang waktu itu dititipi bedil, ya dimasukkan di dalam bakul itu nenek saya cerita, itu kan, karena nenek saya juga jualan telur dan seterusnya dengan teman-teman itu jalan kaki. Nah, umurnya ratusan tahun nenek saya itu, karena tadi dia ngajarkan puasalah, apalagi yang hobi puasa. Daud, saya jamin itu pasti akan turun gulanya. Itu Nabi yang bilang. Nah, apalagi puasa Senin Kemis, sahurnya cuma minum, jadi sudah 20 jam itu. Saya kalau IF, itu gula darah saya di bawah 100. Saya makan kadang setengah 12, kadang jam 12 itu kan. Nah, itu kan. Saya masih IF itu kan, karena untuk mengontrol gula darah. Jadi orang yang sudah uji terbalik itu gulanya pasti akan naik kalau kita makannya nggak teratur. Itu pasti. Gitu kan? Apalagi kita yang sudah umurnya sudah di atas 60 atau 50 ke atas. Kita kembali ke 100% sangat sulit. Beda dengan baby.
kita nggak bisa kembali ke baby, nggak bisa, ya kan? Paling tidak kita bisa terkontrol gulanya normal itu sudah luar biasa. Nah, saya mencoba itu. Jadi kalau sebelum makan itu saya ngecek gula. Jadi strip itu saya punya stok gitu kan. Dan alat gula saya itu ada 3 jenis. Yang buatan China yang paling murah itu buatan China. Yang Sinucare itu paling murah. Dan ringnya normal itu 124 di dalam warna color ringnya itu. 124 ke bawah itu sudah masih normal. Yang kedua yang bagus itu JE dari Jerman, tapi mahal stripnya. Yang tengah-tengah itu Easy Touch, itu tengah-tengah, gitu kan. Easy Touch itu 3 in 1, bisa untuk asam urat, bisa kolesterol, bisa gula, ya kan gitu. Nah, ada beberapa hal yang bagi saya yang saya betul-betul saya mau itu adalah ilmiah. Saya kan dulu, walaupun saya sudah di negara penghasil coklat, saya selalu vomit, setiap pagi itu selalu vomit sampai sekarang vomit terus kalau pagi. Nah, setelah saya ikut Mopi nggak pernah vomit sampai sekarang saya. Yang sana, apakah ini karena ini pH naik gitu? Dugaan saya itu pH naik. Ya. Tadi kan diskusi tentang bagaimana menaikkan pH pakai SB saya SB nggak mempan. Saya minum perfect water, Pak. Oh, perfect water itu pH-nya 9,5. Jadi SK-nya itu saya cuma sedikit. Makanya cuma sedikit. Saya kan punya small balance, jadi neraca kecil. Dulu saya timbang, sekarang nggak lagi karena saya sudah perfect water. Saya punya RO, tapi RO saya nggak mempan juga, padahal sudah dilengkapi dengan alkalin. Jadi Bapak Ibu cobalah perfect water. Ya. Perfect water saya belinya online sih. Di mana nggak usah nanya. Zaman sekarang tuh nggak usah nanya di mana letaknya. Tanya Mbah Google, tanya Tokopedia, tanya Shopee, muncul itu. Ya kan, nggak usah tanya Pak Eko di mana perfect water, ya nggak tahu saya. Perfect water itu pH-nya 9,5. Saya cek juga. Jadi saya minumnya itu kalau habis on off malam minum yang 300 cc. Yang 300 cc satu kotak itu 24, kalau di Palembang itu harganya sekitar 95.000. Itu 24 4 botol yang jumlahnya itu adalah 24. Ya. Di atas itu kangen botol sebetulnya, tapi kangen botol saya juga nggak begitu nganu. Di bawahnya itu kangen botol. Kangen botol itu nggak begitu ada reaksi yang luar biasa, tapi masih ini. Nah, biasa itu sudah selalu 7. Ya kan? Baru kalau mau ke kantor, saya kalau mau mandi itu saya cek, oh pH-nya kok 7 atau 6,9. Nggak pernah lagi saya di bawah 5 itu nggak pernah lagi. 6,9. Nah, saya minum SK. Atau nggak sampai sendok kecil itu, nggak sampai penuh sendok kecil, nggak separuh ke atas lah. Kenapa saya pakai itu? Karena menghemat perfect water. Karena SK itu murah sekali, satu botol itu cuma berapa? 15.000, nggak nyampe 5.000 malah. Betul. 5.000 kalau di Alfamart. Kalau perfect water kan 95.000 dibagi 24, berapa itu? 300 cc, ya kan? Ya kan? Nah, kalau di Palembang gampang beli online, pagi online siang udah diantar, gitu kan? Oh ya. Itu saran saya. Gitu. Pengalaman Prof Dedi selama diabetes, supaya banyak Bapak Ibu yang mendengar di sini, apa saja yang dirasakan? Kemarin kan saya suka menjelaskan mengenai diabetes diikuti oleh penyakit-penyakit ikutan, mata, jantung, ginjal, neuropatik, osteoporosis. Apakah ada salah satu yang mungkin mengikuti dari ibunya, yaitu diabetes, Pak? Monggo. Tadi saya sudah nyebutkan tadi puncaknya masang ring. Hanya masang ring? Ya, masang ring. Untuk neuropati nggak terasa? Ada sedikit kebas, ya. Kalau saya tidur sedakap gini itu gringgingan. Saya sudah konsultasi dengan ahlinya, dengan ahli diabetes, Dr. Julianto namanya. Oh, itu karena ibarat apa, selang itu nekuk gitu loh. Wah, saya nggak bisa bantah karena dokter. Kalau saya karena nggak lancar peredaran darah saya.
Nah, itu hilang. Itu hilang. Hilang. Nah, yang paling penting yang sudah ceritakan kemarin nih Pak Sarono contohnya kemarin, itu ada perubahan. Jadi dulu malas senam, sekarang jadi hobi senam. Kalau Pak Sarono kan upacara, hanya berdiri saja upacara. Upacara setiap pagi. Iya, saya ikut senam, gitu loh. Itu betul-betul memang betul-betul itu penting. Karena itu peredaran darah itu lancar. Nah, kuncinya kan peredaran itu lancar. Nah, kita ini yang penting ini gula ini harus turun biar peredaran itu lancar. Kalau gulanya tadi bentuknya gelali, akhirnya mampet. Nah, ini yang nggak tertolong bisa ya kita nggak tertolong gitu. Nah, itu Pak. Jadi hilang itu terasa betul kebas itu atau beda sama geringingen ya? Apa sama dengan geringingen ya? Agak berbeda Pak. Pada Ya, orang yang mengalami neuropati itu aliran darah mengandung banyak gula sehingga gula itu mengglikasi protein yang membentuk sel saraf itu Pak. betul. Rasa dan itu Ya. mengakibatkan dia degeneratif, tidak bisa berganti selnya. Karena makin tua sel pada saraf itu, maka kemampuan dalam merasakan sensorik akan makin hilang. Dan akibatnya kalau aneka terus-menerus ke motorik, sensorik, motorik. Itu yang mengakibatkan orang mengalami neuropati atau biasanya yang berdasarkan pengakuan teman-teman yang sakit, ya memang diikuti dengan perasaan kesemutan, seperti kesemutan. Nah, Langsung mati. semutan. Ya, Ya, diobati kimia oleh dokter tuh nggak hilang itu, nggak bisa. nggak hilang. Ya, saya sudah nyoba betul, nggak hilang itu. Nah, setelah saya ikut mobil itu saya bilang sama ibu, nggak ada lagi saya, gitu kan? Nggak ada lagi itu yang kesemutan tadi, ya bukan geringingen, kesemutan itu hilang. Jadi kesemutan itu muncul kalau saya sholat tuh tidur itu sedekap tangan saya letakkan di atas badan, itu terasa betul semutan. Oh, Nah itu dugaan saya di itu tangan, di tangan. aliran, ya Ya, dugaan saya itu aliran darah itu nggak lancar, iya, iya. ya kan? Karena ada gelali tadi, gelali yang menghambat Betul, aliran betul, darah. betul, betul. Semuanya akan anu. Nah, itu yang betul-betul saya lihat tadi vomit. Yang kedua itu Kencing malam, Prof. kencing malam dulu banyak. Sekarang paling enggak 2 kali cuma saya maksimal. Enggak pernah saya 3 kali karena saya minumnya memang banyak. Nah, ini saya juga sudah membuktikan ternyata kalau minum air panas banyak itu juga bisa menaikkan gula loh, Pak. Bisa menaikkan pH loh. pH. Ya, Air hangat atau air karena panas? apa? Air hangat atau air panas, Pak? Air hangat, Oh, air hangat. air hangat. Bukan kalau air panas nggak mungkin kita makan air panas kan. Air hangat. Jadi dugaan saya tadi air itu kan menyebabkan kondisi dalam tubuh itu oksidasi reduksi juga, ya kan? Karena kondisi reduksi maka valensi-valensi yang lebih dari 1 itu akan menurun. Dan itu melepaskan OH itu positif itu melepaskan OH karena reaksi kimia. Nah, karena saya orang pertanian contoh, kalau saya ingin menaikkan pH di tanah masam itu cukup digenangi. Oh ya? Kenapa digenangi? Karena besi feri menjadi feru, mangani menjadi mangano. Itu melepaskan OH, menaikkan pH. Nggak Oh. usah dikapur, iya kan? Jadi Nah, dengan itu oksigen saja bisa teroksidasi? bisa, ya. Oksigen itu menyebabkan oksidasi reduksi. Nah, dugaan saya itu minum air panas seperti tadi malam juga saya ngecek lagi loh. Kok pH saya di atas 8? Padahal saya nggak makan apa-apa. Malah makannya siang seneng karena kemarin saya ulang tahun saya yang ke-33 pernikahan kan. Jadi makan saya udang sepiring, ikan 2 gitu kan. Loh, kok naik pH-nya malam? Nah, saya minum air hangat banyak. Nah, saya ingat, saya minum air banyak berarti membuat suasana tubuh reduksi gitu kan. Jadi pesan yang ingin disampaikan Prof. Dedi adalah apabila seseorang latihan pernapasan maka akan terjadi oksidasi reduksi pada tubuhnya. Ya, dan pH itu pasti naik kalau terjadi oksidasi reduksi. OH kita keluarkan. Ya, pH karena pH dalam tubuh keluar. Ya. Ya kan? Ya, pH yaitu OH negatif. Nah, Oh, negatif. jadi beruntunglah Bapak Ibu yang mengenal Mobi, apalagi yang sudah masuk di Mobi, itu beruntunglah.
Cuman memang kalau sudah testimoni, sudah uji terbalik, betul-betul makan harus dijaga betul. Harus dibaca betul. Itu Karena yang saya sudah membuktikan. ya. Saya masih uji coba juga di tubuh saya ini, Pak. Ya kan? Gimana kalau saya makannya saya polkan itu kan? Oh, ini naik. Tetapi jangan khawatir, cepat turun. Cepat turun. Ya. Jadi jangan khawatir akan turun lagi. Ya. Cuma memang kita tidak seperti baby ya, seperti apa anak kecil tidak, karena kita sudah usianya kita sudah tua gitu kan. Jadi proses-proses regenerasi saya belum baca yang dapat Nobel itu. Dia uji cobanya umur berapa yang dia uji coba, ya kan? Nah mungkin Pak Eko mungkin sudah membaca yang orang Jepang mendapat Nobel itu. Jadi setiap orang kan beda umur berapa yang betul-betul dia bisa betul-betul autofaginya maksimal, gitu kan? Nozuri Nah, kan Ozumi. beda. Nozuri Ya, Ozumi. ya, gitu kan? Orang Jepang ada dua Pak yang betul-betul eh, membuktikan secara ilmiah. Satu air. Jadi Bapak Ibu kalau makan air tidak akan mati, ya kan? Tetapi air jangan air hujan, karena air hujan itu tidak ada mineralnya. Itu tuh ngisi aki. Karena air itu banyak mengandung mineral. Nah, Musuri Emoto, dia sudah membuktikan bahwa kalau air itu kita doain, kita puja-puja, kita ucapan dengan baik, itu akan membentuk mahkota yang paling bagus. Itu bisa menyehatkan. Nah, orang Jawa dulu, Jawa kuno itu mengobati itu kan dengan disuwuk, Pak. Ya. Jadi air ini dijambi-jambi, didoain, nah bukan dijambi-jambi nanti dikira anu kan, didoain terus suruh minum agar berbentuk kristal. Kesimpulan terakhir dari Emoto, ya, Mesuri Emoto, itu air jam-jam yang paling bagus. Kenapa? Paling tidak setiap tahun itu ada orang mendoain air jam-jam. Dan juga setiap interval tertentu orang umroh selalu mendoain air jam-jam. Itu kristalnya mahkota banget. Bapak Ibu gampang beli bukunya itu Miracle of Water. Miracle ajaib air ajaib. Pak Eko sudah pernah membaca buku itu. Sudah pernah baca. Bagus Pak buku itu. Ya, Ya itu kan? bagus sekali itu. Ya. Itu yang membentuk heksagonal, mahkota Ya, heksagonal. mahkota yang luar biasa. Jadi kalau jadi implikasinya apa? Implikasinya karena tubuh kita 75% itu isi air, kita hati-hati harus berucap. Kalau Bapak Ibu bilang bujan, goblok, bodoh, akan bodoh betul. Karena mahkotanya akan jelek. Itu implikasi. Itu orang Jepang loh itu yang nulis itu. Nah, oleh karena kita harus hati-hati berbicara. Mobi inilah salah satu daripada membentuk kita wise. Ya, dari mobi ini kita harus membentuk wise, bijaksana, baik, sabar, ikhlas. Jadi kita ikhlas kena diabetes. Ya, nggak usah kita menggerutu, berkata jelek dan seterusnya. Karena ada mobi. Nah, bersyukurlah mobi inilah yang harus kita tegakkan 3 pilar tadi. Ya, 3 pilar ini yang harus kita tegak. Jangan hanya 1 pilar, 2 pilar ya. 3 pilar ini jadi kebutuhan hidup, menjadi habit kita. Ya, PMB, IF, olah nafas. Nggak ada orang menolak kebaikan olah nafas di dunia, nggak ada. Iya, karena semua setiap hari bernafas, Pak. Ya, karena memasukkan oksigen. Iya. Kalau kita nggak bisa pakai alat masuk oksigen kan, pakai alat ke dokter itu kan. Nah, kita banyak oksigen. Jadi olah nafas itu yang paling bagus tuh menurut saya di lapangan akhirnya. Jangan di ruang tertutup. Di lapangan. Yang mana oksigennya, mumpung oksigen itu masih banyak. Suatu saat oksigen tidak banyak, Pak. Ya. Kenapa? Karena tanaman nggak ada lagi. Penghasil oksigen adalah tanaman. Tuhan itu betul-betul sudah cinta dengan umatnya. Ada keseimbangan di alam ini. Ya. Jadi tanaman inilah salah satu yang penghasil oksigen. Ya kan? Di siang hari. Ya. Nah nanti suatu saat akan berkurang karena tanaman nggak ada. Terus banyaknya aktivitas manusia mengeluarkan karbon dioksida. Ini menaikkan suhu. Banjir di mana itulah kiamat. Ya kan? Jadi kita rasa bersyukur yang kedua adalah menanam tanaman.
Jadi saran saya nih ya, secara sains nih, olah nafas itu paling bagus di lapangan, apalagi yang siang hari banyak tanaman, oksigen akan full masuk ke tubuh kita dan itu akan membakar yang jahat-jahat, ya kan? Kalau kita mengeluarkan, ditahan, itu kondisi akan mereduktif. Nah, pada saat itulah OH terbentuk, pH akan naik. Oleh karena itu pH itu nggak akan stabil, gula nggak akan stabil, nggak bisa kita pH-nya harus turun terus kalau nggak kita ada asupan lagi, nggak bisa, karena akan terjadi karena proses mobilitas oksidasi reduksi. Oleh karena itu dari mobil kan meminum SB 4 jam sekali kan. Saya enggak, saya hanya minum SB itu pagi hari kalau mau kantor. Kalau sore saya minumnya perfect water, gitu kan. Sebelum perfect water saya punya RO yang sudah saya ganti alkalinnya itu. Sekarang enggak ada perfect water, jadi saya sarankan perfect water itulah. Bukan saya iklan loh, dikira saya iklan ini. Baik, Prof. Apa sekedar apa ya masukan bagi teman-teman yang belum berhasil supaya mereka bersemangat? Silakan, Prof. Oke, kuncinya tadi sabar. Pertama ikhlas, mendapat diabetes itu tuh ikhlas, terima saja. Nggak usah kita mengumpat-ngumpat atau kita berkata semakin GNG itu. Jadi GNG itu juga bisa terjadi karena kita mengumpat. Itu hikmah dari Mobi, ya kan? Mobi harus mempertahankan GNG, mempertahankan GNG itu kita boleh ngumpat. Berkendaraan harus sopan. Berkendaraan itu bisa meningkatkan GNG. Saya sudah membuktikan masalahnya. Ya, kendaraan sambil ngumpat-ngumpat, sambil ngebut, itu pasti GNG itu. Tapi kalau berkendaraan menyetel kaset Qosidah atau mengasal lagu-lagu yang sudah meninggal itu siapa itu? Jadi Kempot umpamanya gitu kan. Kan akhirnya kita nggak akan GNG. Itu Pak hikmah Mobi akan mendidik kita menjadi polite, punya etika. Gitu kan? Karena dari arti GNG. Jadi kalau kita hasil mengumpat, berkata jelek, berkata yang tidak betul, itu akan GNG positively. Berkendaraan kalau kita tidak dengan wise, dengan ngebut kiri kanan itu pasti GNG. Jadi pertama sabar, Pak. Ya. Sabar itu bukan berarti kita masa bodoh menerima loh. Tidak. Itu arti sabar yang salah kan. Sabar itu artinya kita berusaha, ya kan? Berusaha menegakkan 3 pilar tadi. Tetap 3 pilarnya jadi habit ya. Jadi habit, jangan hanya 1 pilar. 3 pilar jadi habit. Kalau hanya 1 pilar pasti akan gudang. Gudang itu pilar itu enggak tegak lagi kan itu. Jadi kuncinya tadi ikhlas, sabar. Yang pertama bersyukur. Bersyukur itu kita mengenakan mobil itu ke orang lain. Selain kita dapat pahala, kita bergembira. Kita bergembira. Jadi kunci itu gembira. Ini juga sudah dibuktikan juga. Kortisol, ya, itu kortisol kalau menurun itu akan baik kan di dalam tubuh kita. Nah, kalau yang ilmiah itu karena kalau kita sholat tahajud, sujud lama-lama itu kortisol juga akan turun. Kita berkata baik juga kortisol akan turun. Yang berbahaya itu kalau kita pabrik kortisol ini. Ngomel terus. Iya. Berpikir buruk terus, negatif terus. Berpikir buruk. Ada manusia, namanya manusia kan. Ya. Berpikir buruk terus ada selalu apa? Semos. Tahu nggak semos, Pak? Apa itu, Pak? Senang melihat orang susah. Oh, semos. Senang melihat orang susah. Atau sebaliknya, susah melihat orang senang. Oh gitu. Itu temennya GNG pasti itu. Oh ya, istilah baru itu. Istilah baru. Kan ada Pak. Sebelahnya beli kulkas kita yang meriang. Itu semos. Oh, iya. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itu pasti GNG. Di Pontianak itu namanya dengki. Oh, kalau dengki orang kan tahu semua kalau dengki. Oh iya. Terus semua menarik baru ini. Mas kan agak halus. Melihat orang susah. Oh iya. Benar. Senang melihat orang susah. Itu kan GNG Pak munculnya Pak.
Dan susah kalau melihat orang senang. Senang. Jadi orang senang itu kita nggak senang gitu. Iya. Aneh ya, ada orang begitu. Umpamanya temennya sukses, kita susah, ya kan? Karena kita nggak mampu itu sukses, jadi malah susah, malah nggak seneng gitu loh. Ini Jadi susah malah orang seneng. perbendaharaan istilah baru, ini bagus nih. Ya, saya hanya menyampaikan bahasa-bahasa lugas mengenai dengki, mengenai perasaan negatif itu akan menaikkan kortisol dan membuat orang jadi gluconeogenesis. Tetapi kalau andai kata benar, senang melihat orang susah dan susah pada saat melihat orang senang, memang benar jarang sekali dijabarkan dengan detail tapi halus. Karena biasanya detail kalau, aduh, musuh kita gitu ya. Tapi ini bagus istilahnya. Ya, Prof, makasih banyak. Itu kan pakaiannya setiap orang itu. Ya. Tinggal siapa mau pakai pakaian buruk, siapa mau pakai pakaian baik. Kan pilihan, ya Benar. kan? Hidup itu pilihan. Dan kunci hidup itu adalah keseimbangan. Itu saja yang akan mensukseskan kita dan menghilangkan GNG. Saya selalu berusaha menghilangkan GNG. Saya selalu ingat Pak Eko bahwa mobil itu harus wise, harus punya etika, harus ini. Itu saya ingatkan terus loh. Oh, ternyata betul, kan? Ya. Terima Gitu, kasih kan? banyak kalau andai kata mengingatkan saya sendiri, Pak, dari apa yang disampaikan Prof. Dedi. Ini juga mengingatkan kembali untuk selalu mencoba wise untuk mencari masalah teman-teman yang sakit gula darah ini. Memang ini menjadi perbincangan bagi para mentor beberapa hari yang lalu, bahwa kita ngurusin puluhan ribu orang begini, apa seharusnya mentor kan sudah sakit jiwa semuanya. Karena tiap hari ditimpali dengan semua masalah, semua problem yang berhubungan dengan gula darah dan bagaimana menyembuhkan. Tapi faktanya mentor-mentor kami baik-baik saja karena mereka sudah bisa untuk bersikap bijaksana dan mau berbagi, ikhlas mensyukuri. Tapi terima kasih banyak Prof untuk obrolan kali ini. Mungkin ada sesuatu yang hal lain yang ingin disampaikan? Ya, yang jelas kita harus saling mengingatkan kuncinya. Sesama kita saling mengingatkan, saling menegur, itu kuncinya saja, ya kan? Gitu. Dan Baik, kita Prof. harus berbuat baik. Terima kasih. Obrolan kosong Pak Eko ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Dedi dari Universitas Sriwijaya. Jadi ini pada pagi ini Prof. Dedi sudah menyampaikan banyak hal pengalaman dan testimoni yang menarik yang mungkin bisa menjadi pengetahuan kita bersama tentang cara Mobi memberikan teori-teorinya dan kemudian dipraktekkan dan memberikan hasil buat kesehatan tubuh kita. Baik, terima kasih Prof. Dedi untuk kesempatannya. Salam untuk keluarga, selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih banyak. Ya.